Di sebuah desa terpencil, ada rumah tua yang berdiri di pinggir hutan. Rumah itu terkenal sebagai tempat terjadinya kejadian aneh. Banyak orang di desa percaya bahwa pemilik rumah itu, Pak Sastro, melakukan persugihan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara gaib. Orang-orang sering mendengar suara-suara aneh dari rumah itu di malam hari, seperti tangisan, langkah kaki berat, dan bisikan lirih. Pak Sastro dulunya adalah orang biasa yang hidup sederhana bersama keluarganya. Namun, tiba-tiba kekayaannya melonjak secara drastis. Ia membeli tanah-tanah luas, ternak melimpah, dan membangun rumah besar yang megah. Desas-desus pun mulai menyebar bahwa Pak Sastro terlibat dalam praktik persugihan. Beberapa warga mengaku pernah melihat sosok bayangan hitam di sekitar rumahnya pada malam-malam tertentu, seolah-olah ada tamu yang datang ke rumah Pak Sastro untuk menagih sesuatu. Suatu malam, Darman, tetangga Pak Sastro, penasaran ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun memberanikan diri untuk mengintip ke rumah Pak Sastro. Saat itu, tengah malam dan suasana sangat sepi. Dengan langkah perlahan, Darman menyusup di balik pepohonan yang mengelilingi rumah besar itu. Dari jendela yang sedikit terbuka, ia melihat Pak Sastro duduk di ruang tamu, berbicara sendirian. Tapi yang aneh, Darman bisa mendengar suara lain. Suara yang lebih rendah dan serak, seperti berasal dari sosok tak terlihat. Tiba-tiba, lampu di rumah itu padam, dan suasana menjadi mencekam. Darman mencoba mundur, namun ia tersandung ranting, menyebabkan suara kecil. Dari dalam rumah, terdengar suara derap kaki yang berat, semakin mendekat ke arah jendela. Darman merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang mengintai dan mengetahui kehadirannya. Ia pun berlari sekuat tenaga menuju rumahnya, tanpa menoleh sedikit pun. Keesokan harinya, Darman jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, dan ia terus mengigau tentang bayangan hitam yang mendekatinya. Para tetangga mencoba menolong, tapi semakin hari, keadaan Darman semakin memburuk. Hingga pada hari ketiga, Darman ditemukan meninggal dengan wajah penuh ketakutan. Matanya terbuka lebar, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan saat napas terakhirnya. Kematian Darman membuat warga desa semakin takut pada rumah Pak Sastro. Beberapa orang yang berani pergi mendekat ke rumah itu melaporkan adanya suara-suara aneh di malam hari. Bahkan setelah Pak Sastro menghilang entah kemana. Rumah itu sekarang dibiarkan kosong. Namun kisah persugihan Pak Sastro tetap menghantui desa tersebut. Conan, mereka yang mencoba menggali lebih dalam tentang rahasia rumah itu akan menghadapi nasib yang sama dengan Darman dirundung malapetaka yang tak terelakkan. Karena roh-roh penunggu yang ditinggalkan oleh Pak Sastro dalam perjanjiannya dengan makhluk gaib masih berkeliaran, menagih nyawa sebagai bagian dari persugihan yang tak pernah selesai. Tamat. Cerita ini menggambarkan betapa menyeramkannya dunia persugihan dan bagaimana keingintahuan bisa berujung malapetaka.